demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Putri, ada beberapa hal yang sebelum panjenengan melakukan proses coaching ya. Ada beberapa diskusi terlebih dahulu, yaitu pada coaching kali ini saya akan mengamati panjenengan selaku coach dan coaching sesuai dengan rutin penilaian gitu ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan apakah itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi panjenengan ini selaku coach apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Kemudian dan bagaimana coach tersebut merespon dari pertanyaan panjenengan. Dan jangan lupa Bu, ada prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Sudah siap Bu? Siap Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi meng-coaching ya, proses coaching. Apa yang akan Ibu Putri laksanakan? Tentunya yang pertama itu saya jadi pendengar yang baik. Oke. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot untuk coach, dan juga saya hadir sepenuhnya atau present. Kompetensi itu yang saya kembangkan. Oke, 3 kompetensi gitu ya. Berikutnya kompetensi dari ketiga itu yang lebih spesifik atau Ibu kembangkan secara aktif yang bagian mana? Yang memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot ya Bu Wahyu, karena ini saya rasa butuh keterampilan ini untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu sendiri. Oke. Yang terakhir Bu, indikator yang panjenengan inginkan dalam proses coaching nanti, indikatornya apa? Indikatornya itu saya ingin si coach ini nantinya dari permasalahannya itu bisa terselesaikan dengan menemukan solusi yang ditemukan sendiri gitu. Jadi terpikirkan sendiri oleh coach itu melalui proses coaching yang kami laksanakan nanti. Oke, indikatornya berarti coaching menemukan solusi sendiri ya Bu. Oke. Kalau begitu nanti saya supervisi panjenengan selama proses. Selamat mencoba untuk memproses coaching gitu. Terima kasih Bu. Oke, monggo. Selamat sore Bu Yuni. Selamat sore Bu Putri. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya sedang galau ini Bu Putri. Kalau Ya, kalau Bu Putri. kenapa Bu Yuni? Ini loh Bu Putri, saya kepikiran dalam beberapa minggu ini kok saya suasana kelas saya tuh Bu Putri kok nggak kondusif ya. Anak-anak tuh rame saja kalau saya sedang menjelaskan materi. Saya jadi bingung gitu loh Bu Putri. Sedih rasanya. Sedih ya Bu Iya. Yuni ya, karena anak-anak rame itu. Iya. Jadi makanya ini Bu Yuni ngajak ketemuan kita hari Iya. ini ya. Karena memang kemarin kepikiran ya, kira-kira saya mau ngobrol sama siapa, mau curhat sama siapa. Ternyata yang saya pikirkan ngobrolnya sama Bu Putri. Oke. Karena kebetulan waktu kita Kak banyak nih hari Ya. ini ya. Kira-kira nanti dari obrolan dan diskusi kita hari ini, Bu Yuni itu pengennya dapat apa nih dari diskusi kita? Yang jelas saya dapat solusi ya Bu Putri dari masalah yang saya hadapi, karena sedikit pusing ya nggak sedikit, pusing sekali saya malam kalau suasana kelas saya seperti itu tiap hari Bu Putri. Oke. Jadi tadi saya nangkepnya suasananya kurang kondusif Iya. ya. Jadi harapannya Bu Yuni nanti dapat solusi dari permasalahan tersebut ya. Menurut Bu Yuni sendiri ya, suasana kelas yang kondusif itu yang seperti apa sih? Suasana kelas yang kondusif itu tentunya kalau ada suasana kelas yang kondusif, yang saya pikirkan yaitu kalau mereka itu perhatian dengan lawan bicara, entah itu saya atau dengan teman-temannya ketika berdiskusi atau bagaimana. Terus mereka juga senang Bu, di kelas itu senang, mesti menanti Bu besok pelajaran apa, seperti itu
itu yang saya anggap menyenangkan dan kondusif. Lah kan kebalikan dari yang saya rasakan sekarang Bu Putri, mereka kok sepertinya bosen gitu ya di kelas itu. Jadi ya itu tadi, suasananya hanya ramai, dan ketika saya beri penjelasan, mereka itu ngobrol sendiri. Bahkan ada beberapa yang mungkin tidak perhatian kepada saya. Terus ketika saya beri refleksi dengan memberikan beberapa pertanyaan, banyak mereka yang tidak bisa menjawab. Bahkan nilainya itu amburadul Bu Putri, di bawah KKM. Iya. Oke. Jadi ramai, Iya. amburadul kayak tadi. Kalau menurutnya Bu Yuni, kalau misalnya ini kita analogikan ya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Yuni saat ini kondisinya di kelas itu di skala berapa? Skala 5 Bu Putri sepertinya. 5 ya? Iya, karena kan aduh, saya jadi bingung gitu loh Bu Putri, karena setiap materi yang saya sampaikan kok sepertinya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apalagi saya kan pegang kelas 6 Bu Putri ya, jadi kan levelnya harus untuk kelulusan, jadi nilainya harus maksimal. Tapi ternyata keseharian saya kok nilainya masih minim gitu loh Bu Putri. Jadi saya bingung bagaimana cara agar kelas saya itu tetap kondusif gitu. Agar kondusif ya, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selama ini kira-kira Bu Yuni sudah melakukan apa saja? Selama ini saya berusaha mengalihkan agar mereka tidak bosan ya Bu Putri ya. Saya sering memberikan seperti kegiatan nyanyi bersama Bu Putri. Itu agak tenang. Kalau ketika saya buka pelajaran dengan menyanyi atau ice breaking, itu memang mereka perhatian, fokus lagi. Tapi setelah itu bubar lagi. Jadi mungkin dari situ saya bisa ambil sedikit pembelajaran bahwa harusnya saya bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan agar mereka tetap fokus dan mereka tidak sadar bahwa mereka itu sedang belajar. Jadi saya harus menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, karena kan mereka juga di masa anak-anak masih senang bermain gitu Bu Putri ya. Jadi itu yang ingin saya belajar dari situ, bahwa kelas itu harus saya hadirkan, bahwa kelas itu harus menyenangkan dulu buat mereka. Idealnya nih ya, kalau kelas yang menyenangkan, kondusif, itu sendiri yang seperti apa sih Bu Yuni? Kalau menurut saya ramai enggak apa-apa Bu Putri, tapi ramainya itu ramai aktif, ramai mereka menyampaikan pendapat tentang apa yang kita bahas hari itu, bukan ramai berbicara sendiri, ngobrol sendiri, sibuk dengan sendiri, bermain sendiri tanpa memperhatikan apa yang mereka lakukan hari itu, materi hari itu. Jadi saya punya pikiran bahwa saya harus menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan itu, sepertinya harus mengetahui apa yang mereka inginkan. Kelas seperti apa yang mereka inginkan, terus guru bagaimana yang mereka ingin hadirkan di kelas itu, terus suasana yang bagaimana. Jadi itu dulu yang harus saya perbaiki dari pembelajaran saya. Karena kalau suasana kelas menyenangkan, gurunya juga menyenangkan, pasti semua pelajaran mereka senang gitu loh. Jadi nggak bosen lagi Bu Putri. Nah, untuk mengetahui nih ya keinginan siswa tadi kan ya, kalau saya menangkapnya kita harus mengetahui, Bu Yuni harus mengetahui dulu nih kayak keinginan kelasnya yang seperti apa. Nah, untuk mengetahui itu kira-kira apa yang bisa Bu Yuni lakukan dari siswa ya, gitu? mungkin saya harus melakukan asesmen awal. Ya, asesmen awal ini untuk mengetahui seperti apa yang mereka inginkan. Jadi di situ saya akan melakukan pendekatan dengan memberikan asesmen, bahwa di situ asesmennya yang sederhana saja Bu Putri ya, seperti apa yang mereka sukai, dari hobi, dari secara sederhana saja. Mungkin dari situ saya akan mengenal mereka secara pribadi dulu. Nah, setelah itu
setelah menyiapkan mereka, saya akan menyiapkan suasana kelas dengan membuat keyakinan kelas sepertinya Bu Putri, karena sepertinya selama ini kan mereka taunya peraturan kelas yang menyeramkan, yang membosankan gitu loh. Jadi saya akan membuat keyakinan kelas dulu agar mereka tahu bahwa keyakinan kelas ini dipakai bersama, dibuat bersama, dan harus dilaksanakan bersama. Dan sepertinya akan lebih menyenangkan kalau mereka yang membuat sendiri Bu Putri. Iya. Membuat sebuah keyakinan kelas. Kira-kira ada hambatan nggak kira-kira nanti kalau misalnya Bu Yuni mau buat keyakinan nih, ada hambatan nggak yang mungkin Bu Yuni nanti hadapi gitu? Hambatannya mungkin saya, karena kan mereka belum kenal apa itu keyakinan kelas, jadi mungkin hambatannya ketika saya menyampaikan atau sosialisasi ke mereka itu perlu waktu Bu Putri, nggak sehari 2 hari sepertinya. Jadi saya harus sosialisasi, menjelaskan apa maksud, apa tujuan, apa fungsi adanya keyakinan kelas. Dan saya juga mungkin hambatannya perlu waktu untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan untuk suasana kelas menjadi menyenangkan. Itu kan memang perlu waktu dan kekuatan yang sangat, dan niat dari saya dulu Bu Putri terutama. Memerlukan waktu ya Iya. tadi. Berarti solusinya dari tadi kan keterbatasan waktu mungkin ya, harus sering-sering karena mereka belum hafal Iya, belum tahu. kenal Iya. ya. Oke, solusinya seperti itu. Nah, dari tadi sudah membuat keyakinan kelas ya Bu Yuni ya rencananya ya. Butuh dukungan dari siapa saja sih kira-kira Bu Yuni untuk mewujudkan tadi itu? Dukungannya yang jelas pertama saya butuh dukungan dari kepala sekolah, karena beliaunya kan pimpinan saya. Jadi saya butuh misalkan untuk menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Misalkan sekarang kan teknologi sudah canggih Bu Putri ya, minimal saya harus memanfaatkan teknologi itu. Jadi saya mungkin meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Di sekolah itu mungkin membutuhkan proyektor atau laptop atau ya paling minimal wifi lah, internet Bu. Jadi saya bisa mengembangkan apa yang ingin saya sampaikan ke anak-anak dengan menggunakan teknologi. Karena sepertinya Bu Putri, saya itu kurang menggunakan teknologi tadi. Karena kan masih konvensional tadi Bu Putri. Yang penting saya menjelaskan itu aja. Tuh, selain dukungan dari kepala sekolah, saya juga butuh dukungan dari teman-teman sejawat. Karena selama ini sepertinya saya kurang melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman sejawat. Karena padahal beberapa teman saya itu sudah menggunakan teknologi. Nah, karena saya nggak perlu gitu. Nah, itu mungkin kesalahan saya. Jadi saya akan bekerja sama dengan teman-teman juga. Kira-kira kapan nih Bu Yuni nih mulai eksekusinya nih? Iya. Tadi kan mau minta dukungan kepala sekolah Oh, gitu iya. ya, terus kerjasama dengan rekan, bagaimana menciptakan keyakinan kelas. Kira-kira kapan nih Bu Yuni mau? Saya sekarang sudah semangat Bu Putri. Tadi galau, sekarang sudah semangat. Makanya kalau bisa secepatnya saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi Bu Putri. Secepatnya. Iya. Berarti sekarang sudah nggak galau lagi nih Bu Yuni. Alhamdulillah, terima kasih Bu Putri ya. Iya. Jadi unek-unek saya sekarang sudah tersampaikan dan saya merasa lega. Jadi dari obrolan kita tadi dapat apa nih Bu Yuni yang Bu Dapat Yuni rasakan banyak. sekarang apa nih? Dapat banyak Bu Putri. Yang pertama jelas saya dapat semangat. Semangat Ah, ya. iya, semangat. Ternyata selama ini saya seperti katak dalam tempurung Bu Putri. Diam saja gitu. Jadi Galau sekarang gitu ya. Opo metola-toleto Iya, katanya. Ya jadi sekarang saya lebih semangat dan saya akan segera melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Dan yang penting tuh saya harus komitmen Bu Putri. Percuma kalau saya rencanakan tapi tidak komitmen dan tidak Oke. berkembang seterusnya. Terima kasih Bu Putri ya. Good job Bu Yuni. Semangat lo ya. Terima kasih, Bu Semoga Putri. nanti dengan komitmennya Bu Yuni tadi tuh suasana di kelasnya Bu Yuni juga semakin kondusif seperti yang Bu Yuni inginkan. Kasih sekali lagi Semangat, Bu Putri. ya. Ya. Saya tunggu kabar baiknya. Oke. Nanti kalau ada perubahan ya, jangan lupa saya dikabari nih. Siap. Nanti bagi tips-tipsnya juga barangkali bisa juga saya terapkan. Terima kasih. Oke, Siap, semangat Bu ya Putri. Bu Yuni. Semangat Oke, terus. terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa
Putri, akhirnya kita di akhir ya Bu Putri ya. Tadi saya sudah mengamati panjenengan sebagai coach. Aduh luar biasa panjenengan Putri. Kemudian dalam kegiatan mengcoaching tadi kita, sebelum kita akhiri, saya beberapa mengajukan pertanyaan. Apa saja yang sudah Bu Putri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tadi? Tadi tuh saya sudah menggali ya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach terkait permasalahannya gitu, yang akhirnya coach ini dapat menemukan sendiri nih apa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya juga sudah berusaha fokus mendengarkan dengan baik dan juga hadir sepenuhnya gitu selama proses coaching ini sendiri. Oke, tadi saya sudah melihat panjenengan dalam proses itu, panjenengan sudah luar biasa, sudah melakukan alur tirta juga. Kemudian luar biasa dan hasil saya lihat bagus semua, ada komponen-komponen alur tirtanya sudah memenuhi. Kemudian satu hal lagi yang saya tanyakan Bu Putri, yang saya mau ajukan pertanyaan, kompetensi apa lagi yang ingin panjenengan dalam 3 tahapan tadi mengcoaching tadi yang perlu panjenengan kembangkan lagi ke depannya? Yang perlu saya kembangkan lagi itu mungkin lebih sering melakukan coaching gitu ya, supaya saya tuh bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi sudah terbiasa nih dalam coach sehingga nanti tuh mengalir aja gitu wahyu ketika saya memberikan pertanyaan kepada coach. Oke. Semoga Bu Putri kedepannya lebih bagus lagi. Terima kasih. Panjenengan tadi sudah luar biasa. Terima kasih. Harapannya juga sudah bisa menularkan, bisa mengcoaching yang teman-teman yang lain membutuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Alhamdulillah akhirnya saya sampai sini tadi Bu. Cari gitu kan pesan kafe ini toh. Iya. Gimana? Jadi gini Bu Wahyu. Sebenarnya enak. Pastinya saya gini, oh Bu Putri nih ada sesuatu yang mau Makanya dicurhatin nih kayaknya. ketemuan Bu Wahyu ini. Gini loh Bu Wahyu. Saya ini kan ikut CGP ini kan kebetulan sudah kurang lebih berapa bulan? 3 bulan ya. Di awal-awal tuh memang saya perlu penyesuaian lah ya istilahnya. Saya tuh sudah nemu ritme nih membagi tugas antara saya sebagai CGP, guru, dan juga sebagai ibu rumah tangga di rumah. Nah, beberapa minggu ini kepala sekolah tuh kayak ngasih saya tuh pekerjaannya tuh nambah gitu, sehingga 2 minggu terakhir ini kebetulan agak keteteran gitu. Sebelumnya tuh saya ngerjakan tugas CGP tuh lancar, di rumah juga nggak ada masalah, tapi dengan adanya tugas tambahan ini tuh jadi apa ya, saya pelan, keteteran gitu. Berarti tujuan Bu Putri tujuan hari ini apa nih? Untuk pertemuan hari ini kita tujuan pembicaraan Itu tadi dengan kita ngobrol ini saya pengennya tuh apa ya, dapat solusi gitu, gimana supaya saya ini nggak keteteran lagi dalam menghadapi tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah. Oke. Berarti tujuan pembicaraan kita hari ini yaitu mencari solusi untuk manajemen. Gitu. Kira-kira apa yang sudah selama ini Putri lakukan? Selama ini tuh saya gini, kalau mengerjakan, karena saya sudah kesepakatan ya dengan suami nih di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah saya tuh sudah sepakat sebenarnya akan membawa tugas sekolah maupun tugas saya CGP ini ya. Pokoknya intinya beres, dan kalau tugas sekolah ya sudah di sekolah saja gitu, jangan dibawa gitu. Nah, itu yang sudah saya lakukan. Saya tuh biasanya juga mengerjakan tugas CGP itu di sela-sela saya pulang sekolah gitu, atau ada jam kosong gitu, saya menyiapkan tentunya juga menyelesaikan tugas saya sebagai wali kelas ya, menyiapkan perangkat buat besok, itu semuanya saya kerjakan di sekolah. Nah, karena ada tugas tambahan ini, makanya saya bawa pulang, akhirnya sedikit gesekan gitu, akhirnya saya juga di rumah gitu. Karena
karena tadi ada tugas tambahan ya Putri ya. Kira-kira Putri nih ya, karena ada tugas tambahan, menurut panjenengan membawa pulang tugas ke rumah ini dengan komitmen awal kan tidak membawa gitu. iya, betul. Itu komitmennya sebelum ada tugas tambahan atau sudah ada tugas tambahan? Sebelum. Oh, sebelum. Oke. Berarti kalau menurut Putri nih, kalau membawa tugas karena ada tambahan kan tentunya belum selesai ya, Iya. artinya kalau membawa pulang. Itu kira-kira menurut Putri, kira-kira sudah benar nggak? Ini kalau menurut saya sih sah-sah saja ya, selama saya itu bisa mengkondisikan suasana di rumah itu secara kondusif. Jadi misalnya anak-anak sudah terkondisikan gitu ya Bu Wahyu ya, terus saya juga sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga istilahnya sudah selesai, saya kira juga sebenarnya nggak ada masalah dengan suami, karena yang menjadi masalah itu kan kalau misalnya waktunya ngurusin anak nih misalnya, nah itu saya gunakan buat kerjakan tugas, nah itu yang jadi masalah. Sepertinya kalau misalnya saya mengerjakannya setelah saya selesai semua pekerjaan rumah tangga, sebenarnya juga nggak ada masalah sih. Nah, saya juga belum coba nih kebetulan. Ya. Ini saya garis kata punya mengondisikan keadaan rumah ya Putri. Saya tulis ini Bu Putri, mengondisikan keadaan rumah. Berarti dari problem tugas tambahan itu sebenarnya kewajiban. Katanya kewajiban ya. Kewajiban, karena sebagai istilahnya bawahnya saya kan juga tidak enak mau menolak. Dan lagi kepala sekolah menugaskan kepada saya, berarti kan beliau sudah percaya saya bisa, saya diamanai, tentu saja di sisi lain saya senang gitu ya, meskipun ternyata keteteran juga gitu. Oh gitu. Iya. Tadi ada kata-kata mengondisikan keadaan rumah. Berarti dari kata-kata Bu Yuni, Bu Putri, problemnya sebenarnya akar permasalahan yang membuat manajemen waktu itu keteteran di mana? Tadi kayaknya tuh saya apa ya, kurang bisa memanajemen waktu mungkin ya Bu Wahyu ya. Karena kan secara ada tugas tambahan ya otomatis kan memang beban kerja saya juga mau nggak mau bertambah kan. Nah, gitu kayaknya. Oke. Iya. Menurut Bu Putri ini, kira-kira Bu Putri, untuk level seorang panjenengan nih, seorang guru yang prestasi, CGP, ibu yang talenta, yang harus kita super power dari perempuan ya, harus semua bisa mengondisikan. Kira-kira menurut panjenengan masih di level berapa sih? Aduh, berapa ya Bu Wahyu ya? Mungkin saya rasa 67 lah. Di 6. Kira-kira di 6 karena apa? Ya, manajemen waktu itu tadi ya. Apakah ada keinginan untuk menaikkan level sempurna? Saya rasa saya butuh dukungan mungkin ya, butuh support untuk saya tuh bisa mengerjakan tugas ini apa ya, supaya lebih maksimal. Jadi nggak hanya dari saya aja nih, saya tuh kayaknya tuh butuh partner juga dan tim buat mengerjakan. Kira-kira siapa yang panjenengan butuhkan untuk mendukung panjenengan? Saya rasa ya saya tuh butuh dari dukungan dari teman-teman nih, karena kan sebenarnya tugas tambahan ini tuh untuk kepentingan sekolah kan. Jadi kan ya kalau misalnya bisa dikerjakan secara bersama gitu, kolaborasi, kan nanti hasilnya juga maksimal. Toh ini juga buat kemajuan sekolah kan. Tuh. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, langkah apa yang panjenengan lakukan? Sepertinya saya harus ngobrol dengan kepala sekolah nih. Saya mau diskusi kalau saya nih ngapunten gitu ya Bu ya, saya butuh bantuan karena kebetulan kan tugasnya buat video pembelajaran nih Bu Wahyu ya. Jadi kan saya juga butuh tim untuk nanti recordnya. Kalau idenya kan sudah nih, kebetulan saya kerjakan beberapa minggu ini. Kemudian nanti saya butuh teman mungkin buat editingnya. Nah, itu kan kalau dikerjakan secara bersama kayaknya kan hasilnya juga lebih maksimal lagi gitu, nggak hanya dari saya, lebih ringan ya pertama temennya ya, terus hasilnya juga kayaknya tuh lebih bagus ya gitu. Berarti kalau sudah ada langkah-langkah itu, berarti menurut Bu Putri manajemennya akan bagus nih. Sepertinya gitu Gitu kan ya. kan
kayaknya saya juga nggak perlu apa bawa ke rumah nih tugas yang tambahan tadi itu kan ada tim nih yang mau saya ajak kolaborasi, jadi benar-benar sesuai komitmen saya tadi nih dikerjakan di sekolah sepulang sekolah gitu kayaknya kan wah bareng-bareng gitu ya kan. Kan kita pulangnya jam 12:10 tuh kebetulan sudah pulang ya, tapi kan kita ada space waktu buat sebelum jam pulang dinas kan jam 2. Nah kayaknya di antara itu bisa dikerjakan. Ya, oke, sip. Berarti sudah mempunyai keyakinan Ibu Putri untuk melaksanakan. Iya ya Bu Wahyu ya. Jadi kok nggak kepikiran ya? Oke, sudah pas nih. Kayaknya seperti itu. Bayangan saya tuh kayak itu apa ya solusi yang pas untuk permasalahan saya ya. Kayak kan saya coba kayaknya apa memang membuahkan apa ya istilahnya apa ya saya nggak perlu mengganggu kewajiban saya nih, tetap saya sudah fokus di rumah. Nah CGP-nya juga apa istilahnya saya nanti tetaplah seperti biasanya dengan adanya tim juga saya tetap bisa mengerjakan tugas tambahan di sekolah. Kapan sekarang? Kapan ya? Oh besok kan hari Sabtu ya, kebetulan ada rapat keluarga, jadi nanti mungkin dalam rapat keluarga itu akan saya utarakan langsung dengan kepala sekolah dan juga mungkin kan langsung nih di hadapan teman-teman, nanti biar sama-sama tahu gitu kalau ada ini dan saya juga butuh bantuan dari teman-teman juga. Berarti kesimpulan dari sini tadi ya, kita sudah menemukan nih hasil dari percakapan kita tadi. Jadi saya tuh dapat solusi Bu Wahyu nih ya. Tadi kan saya tuh bingung nih manajemen waktu saya karena ada tugas tambahan nih ya. Jadi rencana saya nih saya akan diskusi dengan kepala sekolah saya terkait tugas tambahan tersebut untuk lingkungan dari kepala sekolah. Tentunya saya mau mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas tambahan. Yang kebetulan tugasnya ini membuat video itu kan. Nanti kesimpulan dari percakapan ini saya tegaskan lagi ya Bu Putri ya. Tadi itu bingung manajemen waktu, itu juga sudah menemukan solusi sendiri, yaitu langkah yang awal itu minta dukungan dari tim sekolah sejauh dan kepala sekolah kolaborasi, sehingga Bu Putri sudah menemukan yang tugas yang tadi keteteran tadi tugas tambahan dikerjakan dengan baik dengan teman sehingga tidak membawa pulang, sehingga tugas panjang sebagai istri dan ibu tidak terganggu. Tidak Rumah tangga harus juga ada terjadi drama di dalam rumah tangga ya sudah kan. selesai berarti ya. Ini semangat itu. Iya. Saya tunggu hasilnya dan saya harap juga menghasilkan ya. Insya Allah bisa lah itu, pasti bisa lah. Saya Bu Wahyu ya. Pasti saya kabari lagi yakin Pak, Kak? sudah. Ya. Nanti kita telepon lagi di sini. Oke. Bisa dicari lagi ya. Iya. Sudah karena Makasih loh Bu Wahyu ya. karena saya sudah mau ini sore mau ngurus anak, saya izin dulu ya Bu ya. Semangat ya. Siap. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Bagaimana kabar hari ini Bu Wahyu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hari ini Bu Wahyu bersedia hadir di sini untuk sekedar ngobrol dengan saya. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu Yuni ya. Hari ini kita tidak punya banyak waktu ya, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Wahyu. Nah, beberapa hari ini saya lihat Bu Wahyu sepertinya ingin menyampaikan sesuatu atau ada yang sedang dipikirkan. Iya. Mungkin bisa saya boleh tahu Bu Wahyu? Iya nih Bu Yuni, sebenarnya saya juga pas momennya nih pas nih dengan Bu Yuni. Saya kebetulan Bu Yuni kan saya percaya dengan Bu Yuni ya. Saya ada sedikit unek-unek nih Bu Yuni. Gini ya Bu Yuni ya. Saya ini punya murid. Sebenarnya murid saya ini bukan dari kelas saya, tapi kelas atas, kelas 6 ya. Dan dia ini butuh perhatian khusus yang mana dia ini apa itu Bu Yuni? Mempunyai problem. Jadi dia tuh kayak kurang perhatian dari wali kelas. Wali kelas itu hanya terfokus pada pencapaian materi,
kemudian media mengajar tapi tidak ada yang lain, maksudnya ini loh, untuk kan guru tuh menuntut kan tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tapi kan tidak hanya mengajar aja, tapi kan mendidik budi pekerti. Nah di situ penanamannya, sehingga di luar karakternya itu kurang dapat gitu. Berarti di sini Bu Wahyu menemukan siswa yang tidak diberi budi pekerti atau tidak diperhatikan oleh wali kelasnya. Betul sekali Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Wahyu capai dari yang sudah Bu Wahyu temukan tadi? Saya ini gini ya Bu, saya ingin wali murid itu, wali kelas ini sadar, tahu bahwa mengajar itu tidak hanya mendidik, mengajar pengetahuan, tetapi juga budi pekerti. Apalagi anak ini butuh perhatian, yang mana anaknya broken home, kemudian ya keluarganya juga dari keluarga yang kurang mampu. Oke, berarti misalkan kalau kita lihat levelnya ya, kalau misalkan menurut Bu Wahyu wali kelas yang bisa memberikan ilmu pengetahuan dan juga memberikan pembelajaran budi pekerti, kalau sudah sempurna kan level 10 kan ya. Betul. Nah, kira-kira untuk kasus Bu Wahyu ini levelnya berapa? Sudah saya utarakan di awal tadi, kalau untuk yang level ini jelas menurut saya 6 ya. Tapi kalau 6, kenapa 6? Kalau untuk pengajar di kelas oke, beliaunya oke lah, segala macam media pembelajaran dan sebagainya itu ya. Tetapi yang budi pekerti ini kurang gitu. Berarti kalau Bu Wahyu ingin meningkatkan level itu, ya meningkatkan 6 menjadi 10, kira-kira Bu Wahyu ingin melakukan apa? Nah itu saya menjadi gaya ya. Saya ini sebenarnya punya, tapi saya kurang yakin tuh punya. Kayak gini Bu, ini saya ingin membantu, tapi bagaimana ya Bu ya, membantu istilahnya mau ngandani, kalau orang Jawa bilang itu ya, dengan tidak menyinggung perasaan beliau sebagai wali kelas gitu. Bisa diceritakan lebih detail lagi bagaimana Bu Wahyu akan bersikap kepada teman sejawat Bu Wahyu? Ini ya, rencana saya ini ingin bicara 4 mata dengan waktu yang nyantai, nyaman, rileks, tidak ya santai, obrolan santai lah. Tapi awal mulai ya saya ngobrol biasa aja dulu, kemudian sedikit menanya, sedikit menyelami dulu, baru memberi masukan kepada beliau. Berarti Bu Wahyu ingin berbicara 4 mata dengan beliaunya. Kira-kira kalau Bu Wahyu berbicara 4 mata dengan beliaunya, apakah nanti ada hambatan? Dan kalau memang Bu Wahyu menemukan hambatan, apa solusinya? Mungkin hambatannya gini ya, hambatannya mungkin ini ya, hambatan tuh kalau di waktu, menurut saya ya, hambatan kalau tetap muka langsung di ke sekolahan itu kayaknya kurang, menurut feeling saya ini kurang pas. Takutnya nanti ya nggak santai atau masih terbawa suasana dia bekerja begitu. Nah solusinya yaitu sepertinya saya ingin ini Bu, membawa beliau ke kafe lah misalnya, nyantai, kamar nyantai gitu Bu, Diajak healing gitu ya. Iya, ini sambil makan sambil Iya, makan ngopi sebentar santai sambil lah, nggak mungkin lah dia akan di sini. Kalau kita kan tempat mata, Iya. relax di tempat yang bukan tempat kerja gitu. Ya, berarti Bu Wahyu bisa menceritakan lebih lagi, berarti mulai dari langkah-langkah seperti apa yang ingin Bu Wahyu sampaikan kepada beliaunya, atau Bu Wahyu punya langkah-langkah apa untuk Yang pertama mengajak beliau gitu? gitu ya. Pertama-tama jelas saya menanyakan bagaimana standar seorang guru itu seperti apa gitu. Kayak standar kan kita guru itu tidak hanya mendidik pengetahuan, mengajar pengetahuan, tapi mendidik itu bagaimana, saya tanya dulu. Itu saya pancing, kemudian kan beliaunya akan welcome kan akan terus. Nah setelah itu baru saya sedikit menceritakan biografi si anak si A ini, kemudian lalu mencari solusi problemnya. Jadi dari situ kan saya ini Bu, otomatis kan beliaunya juga akan menemukan juga sama, kita merefleksi sendiri lah, kita saling sharing gitu. Kira-kira siapa saja yang Bu Wahyu ingin dilibatkan untuk masalah ini? Kira-kira siapa saja Yang dilibatkan dalam masalah ini sepertinya saya dan beliau dulu lah Bu. Tidak ada orang yang lain dulu lah, sementara itu dulu. Mungkin semoga dengan
dengan langkah saya bisa berhasil lah Bu Yuni. Ya. Kalau begitu, kira-kira apakah Bu Wahyu butuh dukungan? Kira-kira kalau butuh dukungan apa yang Bu Wahyu butuhkan sekarang? Dukungan itu ini ya, mungkin nanti kerjasama dengan semuanya ya, bahwa kita itu mendidik anak-anak itu supaya semuanya akan semuanya. Dukungan maksudnya di sini kalau saya sudah dengan wali kasih ini kan yang saya rasa yang masalah kan sini. Saya berharap juga yang lain bisa meniru, bisa menyontoh dukungannya. Contoh ya. Iya. Kalau begitu, kira-kira sekarang komitmen apa yang ingin Bu Wahyu sampaikan setelah Bu Wahyu tadi mengutarakan problem dan apa yang sudah Bu Wahyu, langkah-langkah yang akan Bu Wahyu lakukan? Komitmen apa kira-kira yang Bu Wahyu pegang? Komitmennya itu masih level 10 tadi Bu Yuni, jelasnya ya Bu Yuni ya. Kira-kira Bu Wahyu punya rencana kapan ini bertemu dengan beliaunya? Sepertinya secepatnya kalau di kafe itu sepertinya pulang sekolah lah, paling tidak di saat hari Jumat lah Bu, hari pendek kan Bu ya, jadi pulang sekolah mungkin saya traktir lah utamanya gitu ke kafe. Berarti rencananya segera dilaksanakan. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Sekarang setelah kita ngobrol tadi, sekarang apa yang Bu Wahyu rasakan? Terima kasih Bu Yuni. Tadi saya juga sebetulnya agak galau, agak bingung, tapi setelah ngobrol dengan Bu Yuni, dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Yuni, saya jadi confident, percaya diri nih saya. Oh berarti langkah saya yang sudah saya pikirkan itu tidak ragu lagi saya untuk menjalankan, mengeksekusi. Yang awal tadi bertemu sebelum Bu Yuni agak iya enggak, tapi sekarang sudah eksekusi mantap gitu. Nah, berarti Bu Wahyu sudah lega ya sekarang Sudah lega. ya. Oke. Pertanyaan terakhir aja Bu Wahyu ya. Kira-kira rencana yang sudah Bu Wahyu sampaikan tadi, sudah disusun tadi, apakah tidak mau disampaikan ke rekan yang lain atau ke kepala sekolah mungkin? Nanti kalau sudah berhasil, kita partner ya antara saya dan beliau, memberi istilahnya apa itu namanya, hal kebaikan ya. Istilahnya ini sudah kita punya problem, kita sudah menemukan solusi, kita eksekusi sudah berhasil, mungkin bisa ditiru dengan teman-teman yang lain. Terima kasih waktunya Bu Wahyu, Sama-sama, dan Bu Bu Yuni. Wahyu sudah lega sekarang. Lega sekali. Ya, saya tunggu berita baiknya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.